Wanita itu sengaja menghancurkan pipa air di rumahnya. Setelah melakukan itu, dia memanggil tukang reparasi untuk memperbaiki pipa tersebut. Alasannya sederhana, dia tahu seseorang akan segera menjebaknya. Jadi dia membuat alibi terlebih dahulu. Ternyata wanita itu telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia dengan baik hati membantu seorang ibu dan anak perempuan yang terlibat dalam kecelakaan mobil. Dia memanggil ambulans untuk mereka dan menunggu sampai keduanya dibawa dengan aman ke dalam ambulans sebelum akhirnya pergi. Namun tidak lama setelah itu, bocah kecil itu muncul di depan pintunya bersama kerabatnya. Mereka menuduh wanita itu menabrak ibunya. Wanita itu benar-benar terkejut dengan tuduhan tiba-tiba itu. Dia terus mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tetapi semua orang tak ada yang mempercayainya. Pada saat itu, seorang petugas polisi memutar rekaman pengawasan dari pinggir jalan. Video itu dengan jelas menunjukkan seluruh proses wanita itu menabrak mereka. Semua orang terkejut. Wanita itu lebih terkejut lagi. Kerabat bocah kecil menjadi marah dan terus menyalahkannya. Wanita itu ingin pacarnya membela dirinya. Namun bahkan pacarnya pun tidak mempercayainya karena video itu. Pada akhirnya, kerabat yang marah mendorongnya hingga jatuh, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Ketika wanita itu membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke hari sebelum kecelakaan terjadi. Dia ingin mengubah nasibnya dari kehidupan sebelumnya. Maka dia mulai menganalisis apa yang telah terjadi di tempat kejadian kecelakaan. Saat itu, ibu dan anak perempuan itu sebenarnya hanya mengalami luka ringan dan jalan hampir kosong karena sedang ada pembangunan. Namun kebetulan ada sebuah mobil yang diparkir di sana dan merekam semuanya. Dia segera menyadari bahwa seseorang telah merencanakan untuk menjebaknya. Jadi dia pergi ke lokasi kecelakaan terlebih dahulu. Dia sengaja merusak sepatunya, lalu dengan marah menuntut untuk berbicara dengan orang yang bertanggung jawab. Dengan cara itu, dia memaksa kru konstruksi untuk memasang rambu peringatan di tengah jalan. Tindakan ini menyebabkan jalan ditutup. Setelah itu, wanita itu pulang dan mandi air dingin. Dengan begitu, dia bisa menggunakan alasan sakit flu untuk mengambil cuti kerja. Kemudian, dia menyalakan kameranya dan merekam bukti yang membuktikan bahwa dia telah tinggal di rumah sepanjang hari. Keesokan harinya, dia mengetahui bahwa pacarnya ingin mengendarai sepeda motornya keluar. Meskipun dia langsung menolak, tindakan pria itu membuatnya curiga. Karena di kehidupan sebelumnya, pacarnya tidak pernah membela dirinya. Dia kemudian mengunci helmnya di dalam lemari. Tetapi dia masih merasa tidak nyaman. Jadi dia segera pergi ke garasi untuk memeriksa. Setelah memastikan bahwa sepeda motornya masih ada di sana, dia menguncinya dan akhirnya merasa lega. Namun bukti-bukti itu masih belum cukup. Maka wanita itu sengaja memecahkan pipa air. Kemudian dia memanggil tukang reparasi untuk membuat alibi lain bagi dirinya sendiri. Tepat ketika dia berpikir semuanya sudah benar-benar sempurna, dia tiba-tiba merasa pusing dan pingsan di sofa. Ketika dia bangun, sudah pukul 11.30 pagi. 1 jam telah berlalu sejak waktu kecelakaan di kehidupan sebelumnya. Tukang reparasi sudah selesai memperbaiki pipa air. Wanita itu membayarnya dan mengantarnya keluar. Tepat ketika dia berpikir, dia akhirnya lolos dari bencana kali ini, gadis itu masih menerobos masuk bersama kerabatnya. Namun kali ini, wanita itu tidak lagi panik. Dia segera menunjukkan bukti yang telah dia persiapkan, dan dia berhasil membuktikan ketidakbersalahannya.